Dilihat? Bisa, Sudah, Pak. Pak. Bisa ya. Iya, bagaimana kabar hari ini, saudara? Alhamdulillah. Pak. Alhamdulillah, biasa saja, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Sehat, Pak. Saudara, minggu kemarin kita sudah bahas kesalahan ya. Jadi bahkan juga saya minta saudara untuk membaca mandiri tentang bab kesalahan. Benar ya? Iya, Pak. Bab kesalahan. Ingin saya jelaskan beberapa hal, penekanan-penekanan saja bahwa kesalahan ini itu merupakan istilah lain dari PJP ya. Merupakan istilah lain dari pertanggungjawaban pidana. Jadi kalau saudara istilahnya kesalahan berarti sama dengan PJP. Kesalahan dalam arti luas maksudnya. Nah, kalau orang melakukan suatu tindak pidana, sementara tidak ada kesalahan, atau dalam arti tidak ada PJP, maka tidak bisa dipidana. Ya, jadi seorang yang melakukan orang yang melakukan tindak pidana, tetapi tidak ada kesalahan atau tidak ada PJP-nya, maka tidak bisa dipidana. Itu menurut ajaran dari dualistis. Ini karena berdasar pada prinsip geen straf zonder schuld. Ya, tiada pidana tanpa kesalahan, atau geen straffe ohne schuld. Nulla puna sine culpa. Ya, jadi ini asas umum yang dipakai di negara manapun. Nah, namun demikian berbeda dengan asas legalitas, saudara. Kalau asas legalitas itu melekat pada TP. Ya, saudara harus ingat bahwa pada ajaran dualistis itu ada TP, ada PJP. Benar ya? Ada TP, ada PJP. Nah, TP itu tindak pidana, asas yang melekat di dalamnya adalah asas legalitas. Sedangkan kalau di PJP atau kesalahan, itu asasnya namanya asas kulpabilitas. Ya, jadi tiada pidana tanpa kesalahan. Kalau di dalam TP tiada pidana tanpa undang-undang, tanpa tindak pidana. Tanpa adanya undang-undang. Nulla puna sine lege. Jadi itu bunyinya legalitas. Nah, saudara sekalian, kita lanjutkan saja. Kalau kemarin juga saya kira saudara sudah membaca, jadi soal masalah kesalahan ini kaitannya dengan soal kebebasan kehendak. Ya. Ada beberapa pendapat terkait dengan bagaimana sih kaitannya dengan kesalahan, karena makna sifat batin ini, sikap batin seseorang, dengan kesalahan seseorang, jadi dengan kehendaknya seseorang. Ada pendapat satu, pendapat indeterminisme. Indeterminisme itu manusia mempunyai kehendak bebas, menurut mereka. Sehingga kalau tidak ada kebebasan kehendak, tidak ada kesalahan. Jadi kalau orang itu tidak ada kebebasan berkehendak, maka justru dia tidak punya kesalahan. Ini ya masuk akal kalau misalnya orang tersebut misalnya dipaksa, orang tersebut misalnya tidak memiliki pilihan apapun, maka dia tidak bisa dipidana karena tidak ada kesalahan. Dipahami ya? Tetapi yang kedua, kaum determinisme. Manusia tidak memiliki kehendak bebas, karena pada intinya manusia hidup ini penuh dengan aturan. Nah, justru karena tidak adanya kebebasan kehendak ini, maka manusia harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Jadi maksudnya adalah jika manusia itu tidak sesuai dengan aturan, maka ia dipidana gitu. Jadi pandangan antara kaum determinisme dan indeterminisme ini berbeda, berbalikan persis ya. Jadi kaum determinisme dan indeterminisme. Nah, ada muncul golongan ketiga. Ya tidak begitu, kata golongan ketiga. Kesalahan itu tidak dihubungkan dengan soal kehendak bebas, tetapi didasarkan pada undang-undang menurut aliran ketiga.
Jadi menurut aliran ketiga, seseorang jika ada undang-undangnya, maka entah dia ada kehendak bebas atau tidak ada kehendak bebas, dia kalau melanggar berarti dipidana. Misalnya, tidak perlu ada itu kehendak bebas atau tidak kehendak bebas. Kalau orang melakukan pencurian, karena sudah ada pasal 362, maka dia pasti akan dipidana. Bisa dipahami, saudara ya? Ini terkait dengan kehendak bebas. Bisa dipahami, saudara? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Nah, sekarang pengertian kesalahan. Baik. Kesalahan sendiri menurut Mesker adalah keseluruhan syarat yang beri dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat. Saudara harus pahami bahwa kemarin kita bahas tentang TP. Kalau TP itu berarti tindak pidana, unsur yang terlihat, unsur objektif. Sedangkan kesalahan ini PJP, yaitu pertanggungjawaban pidana. Unsurnya tidak terlihat, unsurnya unsur batin, unsurnya unsur subjektif. Ya, jadi maka di sini orang melakukan kesalahan itu orang yang patut untuk dicela. Pencelaan pribadi terhadap si pembuat. Ini menurut Mesker. Menurut Pompe, pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya SMH merupakan segi luarnya. Dan hal itu bertalian dengan soal, kalau terkait dengan dalamnya, maka terkait dengan kehendak si pembuat atau sikap batin. Jadi sikap batin si pembuat inilah yang disebut dengan kesalahan. Jadi menurut Pompe. Nah, saudara sekalian, maka saudara harus ingat dulu Pak Ali menjelaskan yang ketika ada bahas tentang tindak pidana itu ya. Bentar, saya carikan. Semoga saja saudara masih ingat yang bab berapa itu? Bab 3, bab berapa itu? Tentang tindak pidana. Jadi saudara, atau dibuka catatannya ya, dibuka catatannya. Waktu dulu Pak Ali menjelaskan. Nah, ini. Ini terlihat enggak, saudara? Terlihat, Pak. Yang rumus tindak pidana ini terlihat? Tidak, Pak. Enggak. Tidak, Pak. Enggak ya. Tidak, Pak. Enggak, Pak. Oke, saya ulas. Jadi, saudara harus kembali ke sini. Nah, kembali ke ini. Nah, sudah kelihatan ya? Saudara sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini yang Pak Ali maksud. Jadi, saudara, ini TP, kemarin sudah kita bahas. TP itu tindak pidana, termasuk sudah kita bahas unsur-unsurnya. Ada sifat melawan hukum, mencocoki rumusan undang-undang, ini sudah, ya. Tapi kita belum bahas yang ini. Nah, sekarang kita bahas yang PJP. PJP itu kesalahan itu tadi. Ya, jadi PJP itu adalah kesalahan. Yang isinya adalah ada kemampuan bertanggung jawab, ada dolus culpa, ada tidak ada alasan pemaaf. Ini saudara jangan lupa ya rumus ini ya, karena rumus ini itu menjadi pegangan pokok bagi saudara yang belajar dalam hukum pidana. Jadi ini kita sudah bahas ini sekarang, PJP atau dengan istilah lain adalah kesalahan, sama ini ya, untuk kesalahan. Kesalahan dalam arti luas. Ya, kesalahan. Nah, baik, saya matikan yang ini, kita kembali ke pokok bahasan tadi. Ya, pokok bahasan yang kita sedang pelajari sekarang. Nah, saudara sekalian, jadi kesalahan sendiri itu ada 3 makna. Ya, kesalahan sendiri itu ada 3 makna. Jadi kesalahan dalam arti luas, ya, yang ini. Kesalahan dalam arti luas itu kesalahan dalam arti
sama dengan PJP. Ya, jadi ini kesalahan makna satu. Saudara tulis ya. Jadi kesalahan dalam arti luas adalah kesalahan dalam arti yang sama dengan PJP. Jadi kalau Pak Ali mengatakan kesalahan, tetapi itu maknanya adalah PJP, berarti itu berarti kesalahan dalam arti luas. Ya, PJP. Nah, sedangkan ada kesalahan dalam arti yang tengah gitu. Kesalahan dalam arti tengah atau kesalahan dalam arti ya atau dalam arti luas biasa ya, itu dalam arti luas gitu aja. Itu meliputi dolus atau dan kulpa, sorry bukan atau. Dolus dan kulpa. Jadi dolus dan kulpa. Jadi kalau itu kesalahan dalam arti tengah, dalam arti yang luas, itu kalau tadi kan sangat luas ya. Yang pertama tadi sangat luas. Sedangkan ini dalam arti yang luas biasa, itu meliputi kesengajaan atau dolus dan kealpaan. Nah, sedangkan arti yang ketiga itu dalam arti sempit. Kalau dalam arti sempit, saudara, kesalahan itu artinya adalah sama dengan alpa. Jadi ini kesalahan dalam arti yang ketiga. Ini ketiga. Nah, ini aja. Saudara, nanti kalau ini 2, ini saya ganti A saja, ini B. Jadi, saudara bisa membedakan ya. Ada 3 arti kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit, dalam arti luas, dan dalam arti sangat luas. Ya. Di saudara sekalian sekarang semoga saudara sudah bisa memahami apa arti kesalahan. Nah, kan kita akan bahas tentang kalau kita bahas sekarang, makna yang ada sekarang itu adalah dalam arti yang paling luas. Jadi paling luas. Jadi paling luas itu ada memenuhi semua unsur yang ada di dalam PJP. Jadi, saudara, yang disebut dengan kesalahan dalam arti paling luas adalah memenuhi semua unsur atau meliputi semua unsur yang ada pada KBJ tadi. Yang ada pada PJP tadi, yang sudah Pak Ali sampaikan di depan tadi. Jadi ada kemampuan bertanggung jawab, kemudian hubungan batin dengan perbuatannya itu berupa sengaja atau kulpa, dan tidak ada alasan pemaaf. Jadi sama seperti tadi ketika Pak Ali menjelaskan di depan tadi. Kesalahan dalam arti paling luas adalah A, kemampuan bertanggung jawab, KBJ, B, dolus atau kulpa, kemudian C, tidak ada alasan pemaaf. Ini berarti unsur kesalahan dalam arti yang luas, dalam arti yang paling luas. Bisa diikuti ya, saudara ya? Bisa diikuti ya? Bisa, Pak. Ya, jadi ini biar saudara nanti bacanya. Dan PowerPoint ini sudah saudara miliki kan? Sudah saudara peroleh kan kemarin? Halo? Halo saudara? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Kayaknya